Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan pada pagi hari ini. Saat ini melalui layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Pelangka 1, saya Penatua Agustinus Rianto dari Jemaat Lingkungan Pelayanan 4 Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 akan membawa kita bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Itu merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mohon Tuhan beserta dan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dan sekaligus bahan renungan kepada kita diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 22 dengan perikop Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau,
Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pagi hari ini dengan tema penguasaan diri adalah sumber kekuatan. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Chandra Oktaberi STH. Zaman hakim-hakim adalah zaman di mana tidak ada seorang pun yang memiliki wibawa sebesar Musa dan Yosua. Saat itu, orang-orang Israel hidup berpencar di berbagai penjuru tanah Kanaan, sehingga secara formal mereka tidak memiliki pemimpin. Yang ada adalah pemimpin informal yang dikenal sebagai hakim. Pada masa Simson menjadi hakim, kehidupan bangsa Israel sedang dalam bahaya besar karena sedang ditindas oleh bangsa Amon dari sebelah timur dan ditekan oleh orang Filistin dari bagian barat. Sebagai nazir Tuhan, kekuatan dan keperkasaan yang dimiliki Simson ternyata tidak diimbangi dengan tabiat yang baik. Kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson adalah kurangnya penguasaan diri, terutama dalam keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan. Hal ini bisa kita lihat ketika Simson pernah jatuh dalam pelukan seorang pelacur. Ia pun jatuh cinta pada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila.
Dialah yang menyebabkan kehidupan Simson menjadi hancur dan berakhir dengan tragis. Tuhan telah meninggalkan dia karena tidak mampu mempertahankan kesucian hidupnya sebagai nazir Tuhan. Simson harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehilangan kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dan roh Tuhan pun meninggalkannya. Bukankah ada banyak orang-orang Kristen yang sudah terlibat dalam pelayanan yang masih menjalani hidup sebagai manusia lama dengan karakter duniawi, sehingga hidup tidak bisa menjadi kesaksian, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian renungan firman Tuhan disampaikan. Selanjutnya marilah kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Apa yang telah kami dengar dan terima pada pagi hari ini dapat memampukan kami untuk menguasai diri dalam keinginan daging dan hawa nafsu. Kuatkan dan teguhkan hati serta iman kami hanya kepada Engkau saja, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Perbaharui kehidupan kami selalu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian layanan kabar bahala pada pagi hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.